turun, kemarin mesinnya mau pecah, mana pasien terus bertambah, dan perawatnya tidak bertambah. Bagaimana ini bisa terlanjut? Selamat pagi perawat Linda, kamu kenapa? Kamu kelihatan sangat pucat. Kamu kemarin tidur jam berapa? Aku tidur jam 3, Dit. Aku nggak apa-apa kok, aku cuma capek biasa aja. Mana laporan bed 4, bed 5 belum aku cek tadi. Rina, ini udah 3 minggu kamu terus-terusan shift malam. Kemarin aja kamu sampai salah nulis obat. Ini bukan capek biasa, Lin. Ini cuma 1 kali kok, Dit. Semua orang kan bisa salah, kamu jangan lebay. Kerjaannya harus selesai. Malam semuanya, saya ingin melaporkan kondisi pasien ICU shift malam. Saat ini terdapat 16 pasien di ICU, 4 diantaranya dalam kondisi kritis dan memerlukan perhatian ketat. 2 pasien baru masuk tadi malam pukul 11 dan setengah 3 pagi. Pasien di P3, Bapak Budi, 58 tahun, pos operasi bypass jantung hari kedua, terpasang ventilator mode SIMV, infus vitamin 5 mikrogram kilo BD per 5 mikrogram. Saturasi oksigennya terakhir 96%. Langsung di bed 4, ibu hamil 63 tahun, akut kidney injury, sedang hemodialisis. Hemodialisis urin outputnya 3 jam terakhir hanya 20 mili. Baik, untuk bed 3 dan vitaminnya sudah dicek kecocokannya dengan obat lain yang sudah berjalan? Sudah dicek seseorang. Kondisi pasien B3 stabil namun masih perlu monitoring berat. Untuk bed 4 berisiko tinggi untuk komplikasi anemia. 2 pasien lainnya di bed 7 dan 10 menunjukkan peningkatan suhu tubuh, kemungkinan tanda infeksi nosokomial. Lalu konfirmasi hasil kultur dari lab. Rekomendasinya adalah monitoring EKG untuk B3. Laporkan ke dokter jika urin output ibu Hanum tidak meningkat dalam 1 jam ke depan. Kemudian segera cek hasil kultur bed 7 dan 11 begitu keluar. Terima kasih Suster Lina. Saya perhatikan sepanjang operan ini suaramu melemah. Beberapa kali fokusmu seperti hilang, dan tadi kamu terlihat ragu saat saya tanya soal vitamin. Itu semua jadi alarm bagi saya sebagai supervisor. Sebelum kamu pulang, saya perlu bicara sebentar denganmu ya, ada hal penting. Ada masalah apa, Bu? Bukan masalah, saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kita bicara setelah operan selesai ya. Saya terbaring di sini, tidak berdaya, bergantung sepenuhnya pada perawat yang merawat saya. Saya tidak tahu obat apa yang akan diberikan. Yang saya tahu, hidup saya ada di tangan mereka. Dan malam itu, saya hampir tidak mendapat obat yang seharusnya untuk saya. Suster Lina! Sebelum diberikan, identifikasi dulu pasiennya. Sebutkan nama dan tanggal lahirnya yang tertulis di label. Setelah itu, cocokkan di gelang pasiennya. Di sini di label obat tertuliskan atas nama Bapak Budi, tanggal lahir 12 Maret 1986. Tapi di gelang pasien ini tertuliskan nama dan tanggal lahir yang berbeda. Bagaimana ini, Sus? Ya Allah, aku hampir salah ngasih obat pasien. Benar, nama dan tanggal lahirnya memang berbeda. Tadi kamu hanya melihat nomor bed, padahal sebelum memberikan obat, kita harus memastikan identitas pasien dengan mengecek minimal 2 data, misalnya nama dan tanggal lahir. Jangan hanya melihat nomor bed. Ini penting untuk keselamatan pasien. Pasien di bed 4 punya riwayat alergi terhadap obat ini. Kalau sampai salah diberikan, Baik, Suster Rara, nanti aku akan lebih hati-hati lagi jika memberikan obat kepada pasien. Nanti aku akan mengecek 2 kali. Yang pertama menggunakan nama pasien, yang kedua menggunakan tanggal lahir, tidak hanya bed saja. tidak jadi, tidak jadi. Kamu tarik nafas dulu. Tapi ini harus kita laporkan. Ini bukan kesalahanmu semata. Ini sistem yang salah. Kamu sudah terlalu lelah untuk terus dipaksa bekerja seperti ini. Tapi kejadian itu tidak jadi. Suster Rara menyelamatkan saya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau malam itu Suster Rara tidak ada atau sedang sibuk di ruangan lain? Ketika perawat kelelahan,
bukan hanya mereka yang dalam bahaya, tapi para pasien juga dalam bahaya. Siang, Sus. Siang, Bu Lesna. Baik, saya sudah mendapatkan informasi dari Suster Rara. Terima kasih karena langsung menghentikan tindakan sebelum obat diberikan kepada pasien. Berarti ini termasuk inside near miss atau kejadian nyaris cedera. Bu, apakah saya akan dikenai sanksi? Saya benar-benar menyesal. Lina, tujuan pelaporan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mengetahui mengapa kejadian ini bisa terjadi, sehingga kita dapat mencegah kejadian serupa. Rumah sakit menerapkan just culture sehingga setiap near miss harus dilaporkan sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Baik, saya akan membantu mengisi formulir pelaporan insiden. Kita tuliskan kejadian secara objektif, faktor yang berkontribusi, dan tindakan yang sudah dilakukan untuk mencegah cedera pada pasien. Baik, setelah laporan selesai, saya akan meneruskannya kepada komite mutu atau tim keselamatan pasien rumah sakit untuk dilakukan analisis penyebab masalah atau case analisis dan evaluasi sistem kesehatan. Bukan, justru laporan ini membantu rumah sakit memperbaiki sistem seperti evaluasi beban kerja, pengaturan jadwal dinas, dan penguatan kepatuhan terhadap prosedur identifikasi pasien. Semakin cepat near miss dilaporkan, semakin besar peluang kita mencegah cedera pada pasien. Keselamatan pasien adalah tanggung jawab kita bersama. Melaporkan near miss merupakan budaya dari keselamatan. Bukan tanda bahwa kita itu sebagai tenaga kesehatan itu gagal. Baik, ini laporannya saya kirim ya. Baik, laporan sudah dikirim ke komite mutu atau tim keselamatan pasien rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas hasil evaluasinya bersama tim agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini. Kita semua sudah tahu apa yang sudah terjadi tadi malam. Nah, saya mengumpulkan kalian semua bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk jujur berbicara tentang kondisi kita bersama. Saya ingin tanya siapa di sini yang selama 2 minggu ini merasa kelelahan. Coba tunjuk tangan. Baik teman-teman, terima kasih sudah jujur. Ini bukan kelemahan kita, namun ini tanda bahwa kita butuh perubahan untuk lebih baik ke depannya. Bu Hasna, saya mau jujur. Saya sudah beberapa kali merasa tidak bisa berkonsentrasi saat kerja. Saya takut melakukan kesalahan, tapi saya tidak berani bilang karena saya takut dianggap tidak profesional. Sama, ada tekanan tidak tertulis bahwa kita harus selalu bisa diandalkan. Lelah itu bukan alasan, padahal itu tidak manusiawi. Nah, baik teman-teman, apa yang kalian rasakan itu biasanya disebut dengan burnout syndrome. Nah, burnout itu biasanya disebabkan karena kondisi kelelahan fisik, emosional, mental yang disebabkan oleh beban kerja yang terlalu tinggi. Nah, pada kondisi medis ini tuh sangat perlu ditangani lebih lanjut. Saya merasa bersalah atas kejadian semalam. Saya sudah jadi perawat ICU selama 5 tahun. Saya tahu bahwa identifikasi pasien itu sangat wajib dilakukan. Tapi malam itu, otak saya seperti tidak bisa bekerja. Nah, baik Suster Lina, apa yang kamu rasakan dalam ilmu psikologi itu biasanya disebut dengan gangguan kognitif akibat kekurangan tidur. Nah, hal itu terjadi itu di mana ketika kamu kekurangan tidur, bagian otak itu yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan itu mengalami penurunan. Nah, ini bukan salah kamu, ini merupakan salah sistem yang bertanggung jawab. Baik, kita sudah identifikasi masalahnya. Sekarang kita bicara tentang solusinya. Dan saya berkomitmen bahwa perubahan ini akan dimulai dari saya selaku pemimpin. Nah, baik teman-teman, dalam K3 kita mengenal yaitu bahaya psikososial. Nah, bahaya psikososial ini tidak berupa cairan kimia, tetapi dampaknya sangat nyata. Nah, bahaya psikososial ini bisa berupa capek kerja, beban kerja yang tinggi, burnout, stres yang seperti saya jelaskan tadi. Bu Maya, terus apa bedanya stres biasa sama burnout?
Nah, stres itu normal dan bisa bersifat sementara setelah penyebabnya hilang. Tetapi burnout itu kondisi kronis yang kamu merasa kosong secara emosional dan tidak lagi peduli, tidak bisa bangkit meski sudah beristirahat. Nah, ada 3 ciri burnout. Yang pertama yaitu kelelahan emosional yang berat. Nah, yang kedua itu depersonalisasi, ketika kamu melihat pasien itu sebagai objek. Nah, yang ketiga yaitu penurunan rasa pencapaian masa pekerjaan yang kamu lakukan tidak berarti. Saya pernah merasakan yang kedua itu. Suatu hari saya sadar, saya berbicara ke keluarga pasien dengan nada dingin seperti robot. Saya sendiri juga kaget. Nah, itu merupakan sinyal penting dan harus ditangani, bukan diabaikan. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas strategi individu dan strategi organisasi agar pelayanan kita semakin meningkat. Pada di ICU misalnya, apabila kita ada satu pasien, nah yang menjaga di situ ada 2 perawat. Agar kita itu tidak terlalu memiliki beban kerja yang berlebih. Kemudian yang terakhir ada penghargaan dan apresiasi atas kinerja kita selama ini. Gitu ya teman-teman. Baik rekan-rekan semua, untuk menindaklanjuti masalah, untuk minggu ini saya akan melakukan audit beban kerja, redistribusi tugas, penambahan tenaga sesuai kebutuhan, dan pengaturan jadwal kerja yang seimbang untuk mencegah kelelahan, kesalahan kerja, dan penurunan kualitas pelayanan kita. Terima kasih Bu Hasna, Bu Maya. Saya merasa untuk pertama kalinya kondisi saya benar-benar diperhatikan dan dianggap serius. Baik, Mbak, sama-sama. Ya, sama-sama, Suster Lina. Suster Lina, boleh saya ngobrol personal sebentar? Nah, Suster Lina, kita sebagai perawat harus menjaga kondisi kita. Apabila kondisi kita tidak baik-baik saja, bagaimana pasien akan ikut baik-baik saja. Nah, kemarin kamu melakukan kesalahan yaitu pemberian obat yang salah ya. Nah, pemberian obat yang salah itu berakibat fatal kepada pasien. Itu bukan sepenuhnya salah kamu. Itu merupakan kesalahan di mana kamu memaksakan kondisi diri kamu yang sudah melampaui batas itu. Ya, saya tahu Bu. Saya sangat menyesal atas kejadian itu. Nah, penyesalan itu penting, tapi yang lebih penting adalah tindakan kamu ke depannya. Saya ingin kamu mengingat satu prinsip ketika keperawatan, yaitu kita bisa menuangkan air di gelas yang kosong. Kamu tidak bisa merawat orang lain jika kamu habis. Oleh karena itu, merawat dirimu sendiri bukanlah tindakan yang egois. Itu adalah bagian dari tanggung jawab profesionalmu sebagai seorang perawat. Saya pikir selama ini kelelahan adalah bagian yang saya terima. Bahwasanya perawat yang baik itu harus menerima kelelahan itu. Itulah mitos yang harus kita hancurkan bersama. Perawat yang baik adalah perawat yang menjaga kesehatan sendiri, kesehatan fisik dan mental. Itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Dan jika ada rekan-rekan yang terlihat kelelahan, kita mempunyai tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan membantu. Tidak ada yang harus berjuang sendirian. Terima kasih Bu Maya, saya akan mulai berubah dan saya akan mulai berani untuk menyuarakan kondisi saya jika kondisi saya tidak memungkinkan. Itu yang saya harap dari setiap tenaga kesehatan. Ingat, keselamatan pasien itu dimulai dari kesehatan dan keselamatan dari perawatnya sendiri. Itu adalah prinsip K3 yang tidak boleh kita lupakan. Nah, baik Suster Lina, saya izin permisi dulu ya. Saya harus ada urusan yang harus diselesaikan. Terima kasih ya Suster Lina. Terima kasih Bu Maya. Semoga kedepannya lebih baik ya. Ya Bu Maya. Budaya keselamatan yang baik dimulai dari organisasi yang peduli terhadap kesehatan fisik dan mental tenaga kesehatan.